Edi Saputra, Anda Muslim atau Kristen? Saya mantannya, Bang. Mantan gimana? Mantan Islam. Mantan Islam. Coba bisa nggak kami uji dulu? Jangan-jangan Anda nanti ngaku-ngaku ini. Kalau memang Anda mantan Islam, coba bagaimana bacaan sholat? Bacaan sholat. Sami Allahu liman hamidah. Itu mah bahasa Jepang. Coba bacaan sholat, coba. Yang serius dulu, Bang, yuk. Oke, baik. Macet ya, teman-teman. Ya, saya turunkan saja. Anda Muslim kah, Bang? Senyum deh, Bang. Senyum dong. Jangan. Ya, Muslim. Senyum lah. Ya kan, senyum-senyum dikit gitu loh. Ya gitu loh, oke? Baik. Bang, kita ada tema nih, Bang. Tema yang sering orang Islam dengung-dengungkan, padahal bohong. Contoh misalnya, bahwa Taurat itu Al-Quran atau Islam itu menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan Taurat dan Injil. Muhammad itu dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil. Pernah dengar itu selama jadi orang Islam? Sering. Ternyata Anda dikerjain. Nah, selama ini Anda dikerjain, Bang. Nih, ternyata Muhammad dan umatnya, umat Islam, sangat takut dengan kebenaran dalam Taurat dan Injil. Nggak Coba, masuk Bang. Ini di apa saya ini? Gimana? Kabur. Bukan. Saya bukan Muslim, juga bukan Kristen. Terus? Di Makanya KTP, di KTP tertulis apa, Bang? Kepercayaan. Kepercayaan. Ya, Orang saya tua? Jawa. Muslim. Orang tua Muslim. Cuman Baik. keluarga gini, keluarga saya kan mix. Jadi ada Islam, ada Kristen juga. Oke. Cuman kan kalau keyakinan itu kan tergantung diri kita ya. Oke. Gini, Bang. Tadi Anda mengatakan orang tua Anda itu Muslim. Kemudian Anda keluar dari Islam atau bagaimana? Karena kalau orang tua Muslim kan pasti otomatis kalau baru lahir diajanin, ya kan? Kemudian jadi gini, menikah, balik, karena ngikut suami, almarhum. Bukannya Anda suami nih, kok ikut suami? Itu saya. Jadi ikut Islam, Muslimnya itu kan karena menikah gitu loh. Menikah dengan seorang pria Muslim. Ya, betul. Ayah Anda seorang Muslim. Ya, betul. Oh, emang ibu Anda bukan Muslim? Dulunya Kristen. Dulunya. Kristen, terus menjadi mualaf. Ya. Nikah sama orang ayah Muslim. Kemudian Ya, Anda lahir kejawen. Dulu sekolah itu di yayasan. Dulu sekolah di yayasan Muslim. Katolik. Katolik, saya makin gak jelas dengan ceritanya. Ini ceritanya sangat berat ini, teman-teman. Ini gimana ini? Oke, berarti Anda pernah menjadi Muslim nggak? Saya gini, sempat bingung. Dalam artian itu bingung gini. Karena kan ini kalau di kejawen ya, kalau di kejawen itu kan cuma mengajarkan hal yang baik dan buruk. Tidak ada yang mengajarkan surga dan neraka. Gitu. Kalau di agama
satu dengan yang lain kan masih mengajarkan surga dan neraka ya. Gitu. Sebenarnya di mana ada surga dan neraka itu? Iya, maksudnya yang dari Muslim terus yang Kristen juga. Di Islam juga nggak ada surga dan neraka, nggak ada. Yang jadi gini, langsung poinnya saja. Di Quran itu yang ada jannah dan nar. Jannah itu kebun, nar itu api. Saya pengen Bang Edis meyakinkan saya. Dan saya siap untuk masuk ke gereja. Dalam artian bahwasanya saya sering, karena mengikuti Bang Edis itu kurang lebih sekitar 4 mingguan ya. Itu selalu ada typingan gini, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Itu. Ya, terus kan saya banyak, maksudnya lingkungan di sekitar teman-teman dan lain sebagainya itu, udah kamu masuk Muslim aja gini. Dan disuruh dituntun apa? Apa itu kalau mau masuk Muslim dituntun apa? Mengucapkan syahadat. Ya, mengucapkan syahadat. Cuman yang jadi pertanyaan dalam hati saya gini, disuruh bersaksi, tiada Tuhan selain Allah atau gimana kayak gitu? Nah itu kan? Ya itu kesaksian bohong maksudnya. Ya makanya kan, bohong kita itu ya, orang kalau jadi saksi ya, itu kan melihat langsung. Gitu loh. Wong kita tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui, tidak pernah mengalami kok berani bersaksi kan kayak gitu. Iya, makanya menjadi seorang muslim itu dia itu harus belajar bagaimana menipu dirinya sendiri. Masa dia disuruh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Yang kapan dia lihat Muhammad utusan Allah? Nyaksikannya gimana? Tapi kalau saya percaya begitu, nah beda. Saya percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu kan beda. Ini bersaksi loh. Menyaksikan. Kapan dia menyaksikan itu kapan? Jadi itu yang membuat Anda ada masuk akal tentang agama Islam. Terus terang gini. Saya itu kan kalau mau belajar lewat teman atau saudara atau keluarga kan malu. Malu gitu. Karena apa ya? Itu kan maksudnya dilematis juga gitu loh. Ya, ntar di gini saya juga gak enak. Dan makanya kan saya dikasih tahu sama temen, ya seorang Nasrani, kamu buka TikTok. Jadi biar kami itu tahu Kristen itu gimana, terus yang lain gimana. Nah saya mengikuti, saya 4 mingguan ini. Cuman pas waktu pertama itu mau dinaikin kok nggak jadi gitu loh. Nah, terus kemarin itu kan sampean live itu kan siang hari ya. Saya nggak enak kalau siang mau naikin nggak enak. Kebetulan tadi saya tunggu terus sampean live saya gabung. Saya cuma ingin bertanya dan saya ingin diyakinkan bahwasanya kalau siapa Tuhan Yesus ya itu maksudnya jalan kebenaran dan hidup. Apalagi saya melihat ada seorang ustadz ya di TikTok itu bilang manusia itu aneh. Anehnya gimana? Sudah dikasih tahu jalan yang benar, jalan yang hidup, maksudnya dari jalan segala kebenaran dan kehidupan, tapi masih mencari yang lain. Itu saya menambah apa ya kok? Hati saya kok jelek gitu loh. Tapi intinya Bang Abdi Gusti, Anda ini ada niatan begitu untuk menjadi Kristen. Ya. Saya ingin diyakinkan saja bahwasanya kalau Tuhan orang Kristen itu ya Tuhan yang benar gitu, maksudnya Tuhan yang nyata, Tuhan yang ada gitu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu pernah datang ke dunia ini. Ya. Disaksikan oleh orang-orang, ada sejarahnya, disebutkan siapa-siapa, rajanya pada waktu itu siapa yang memerintah pada zaman Pontius Pilatus, ada semua. Makanya bacalah Injil. Sekarang tinggal download saja di HP, di Android sudah bisa. Kalau zaman dulu kan masih buku cari-cari bukunya. Sekarang tinggal download saja, baca, ya kan? Pengajarannya di situ, apa-apa yang diajarkan, seperti itu. Terus kan yang saya empati itu kan maksudnya dari kisah nyata ya di lingkungan kita atau di bahkan yang kalau kita berbicara di lingkup luas di negara kita. Itu kan nggak ada maksudnya kekacauan yang ditimbulkan dari mohon maaf orang-orang Kristen gitu loh. Iya, yang selalu bikin rusuh, bikin kacau itu ya
Tapi gini lah Bang, kita undang lah dulu ya yang muslim ya. Kalau saya hanya menyarankan Anda bisa mendatangi gereja terdekat atau membaca Injil dahulu begitu. Intinya nanti semakin Anda baca, semakin Anda pelajari, nanti Anda akan semakin mengetahui kebenaran tersebut. Seperti itu. Itu yang maksudnya yang sering di-typing di bawah ini, Yesus jalan kebenaran itu kalau boleh itu di Alkitab atau di apa maksudnya bisa disebutkan? Ya, itu dalam Injil, di dalam Injil Yohanes. Makanya dibaca dulu karena kalau belum ada sama sekali kalau saya ini senengnya yang ini, kalau ngajarin orang langsung mantap begitu. Bukan hanya 1 ayat 2 ayat tapi dibaca semuanya begitu. Oke, seperti itu ya Bang ya? Ya, makasih Bang. Sama-sama Bang, saya turunkan ya Bang ya, Bang Abdi. Salam kenal Bang. Salam kenal juga Kak Firna, Karlina. Saya mau tanya dulu nih, Kak Firna, Karlina ini muslimah? Alhamdulillah Islam. Muslimah. Tapi dari mana kami tahu? Kenapa? Kalau Kak Firna ini seorang muslimah. Apa muslim? Coba mungkin bacakan 1 surat dulu supaya kami yakin. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah ya muslim. Oke, sah. Sah lah. Ya, gimana Kak Firna? Bapak saya ini mualaf. Bapak saya. Oh, bapak yang mualaf. Oke. Tapi udah almarhum. Oke. Iya, gimana? Gitu. Kak Firna Bapak saya kan Cina Manado. Oh, Cina Manado. Oke. Bapak saya. Oke. Apa yang sama ibu Palembang gitu. Palembang. Oke. Silakan. Apa yang mau Kak Firna, Karina sampaikan? Silakan. Kenapa? Tema kita ini seputar ini. Bang Edis temanya kok Muhammad, kayak begitu kayak seakan-akan iniin Muhammad gitu loh. Ngapain? Nginiin coba bahasanya yang keren loh. Seakan-akan nginiin, maksud nginiin itu apa? Kok Bang Edis seakan-akan tuh iniin Muhammad gitu loh, Nabi Muhammad. Kayak menjatuhkan. Oh, menjatuhkan. Bisa nginiin itu apa nginiin itu? Enggak, maksudnya kayak menjatuhkan gitu, menjatuhkan. Baik, begini Kak Firna. Begini ya. Iya. Ketika saya mengatakan sebuah fakta tentang agama Islam, apakah itu menjatuhkan? Ada sih sebagian emang di Islam itu yang yang saya nggak sependapat jujur tentang wanita yang poligami itu tuh yang seperti itu yang nggak setuju di dalam Islam. Berarti Anda membantah Muhammad kan? Ada sedikit sih ya. Nah, membantah Muhammad. Artinya statement karena kayak ngerugiin wanita aja gitu loh, Bang Edis, merugikan wanita. Oke, berarti Muhammad tidak adil terhadap wanita ya? Tidak adil. Nih teman-teman, ini pengakuan, nih statement dari seorang muslimah. Sudah kita uji tadi bacaan Qur'annya. Nah, ini cetar membahana ini. Merugikan. Oke, kenapa Anda merasa, padahal Anda seorang muslim, kenapa Anda merasa dirugikan oleh Muhammad? Bukannya masalah yang tentang poligami aja sih yang merasa dirugikan. Apa aja sebenarnya itu? Kalau masalah yang kayak disahin boleh beristri lebih dari 1 seperti itu. Sedangkan kita kan di sini kan orang Islam rata-rata umumnya ya, apalagi model kayak ustadz. Aku jujur nih, aku muslim, tapi aku kayak nggak suka yang namanya ustadz. Karena sering kawin terus. Buset dah. Oh iya betul, emang bener. Karena ngelihat sendiri gitu loh. Maksudnya tapi itu kan ngikutin Muhammad, ngikutin kebiasaannya Muhammad. Nah itulah yang aku nggak suka dari Islam itu, masalah poligami. Nah, tapi begini Kak.
kenapa kok tanggung sekali? Kenapa tidak sekalian menyingkirkan Muhammad dari dalam kehidupan, dari dalam pikiran Anda gitu loh? Karena yang saya tahu hanya sebagian itu aja yang menurut pandangan saya yang nggak bagusnya itu. Saya kan pernah bilang begini, mungkin Kak Firna pernah dengar. Jikalau seorang Muslim sungguh-sungguh mau mendalami agama Islam, maka semakin dekatlah pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Nah, ini saya melihat Anda sudah melawan Muhammad. Tadi kan Anda katakan Muhammad merugikan kaum wanita. Belum saya tunjukkan hadis-hadis yang lain. Bagaimana dikatakan wanita itu jadi kambing hitam. Sebuah kejatuhan. Iya. Jadi dikatakan jatuhnya laki-laki itu adalah karena wanita. Runtuhnya sebuah itu gara-gara wanita. Wanita itu menjadi ya seperti itulah. Bahkan bahkan kebanyakan penghuni neraka itu wanita katanya. Nah itu yang nggak setuju. Padahal kan perjuangan wanita itu kan ya dari zaman RA Kartini kan udah ketahuan seperti itu. Kok ini lagi gitu, kayak dijolimi banget sebagai seorang wanita. Nggak sependapat aku kalau itu. Padahal barang siapa yang durhaka kepada Muhammad itu sama saja dengan durhaka pada Allah loh. Gimana? Bagaimana mungkin Anda bisa durhaka kepada Muhammad tetapi di detik yang sama Anda masih Islam? Nah ini kan, ini berat ini. Artinya tidak mungkin Anda menjadi seorang Islam di detik yang sama Anda melawan Muhammad. Mustahil itu. Karena barang siapa yang durhaka kepada dia sama saja dengan durhaka kepada Allah. Ya tapi kan itu dia kalau aku ngeliat sisi jeleknya dari yang itu ya tentang poligami itu sendiri. Sama jujur ya aku bukan ingin bapak aku kan nikah itu kan karena ini kan beda agama itu kan nggak boleh kan kalau Islam. Jadi dia masuk Islam. Tapi yang aku sedihin itu dari akhir hayatnya dia kayak jadi nggak punya agama gitu loh. Sedihnya seperti itu karena dia walaupun masuk Islam juga nggak menjalankan. Sedihnya aku seperti itu. Maksudnya Islamnya, sholatnya, ngajinya. Nggak sholat. Itu sedih. Gitu. Jadi sedihnya seperti itu. Jadi kalaupun seorang atau siapapun nih misalnya di sini yang mau masuk Islam atau masuk Kristen kalau bukan dari hati tapi hanya karena pasangan tuh lebih baik nggak usah gitu loh. Kasian nanti jadi kayak nggak punya agama. Karena ngalamin sendiri aku sampai sedih ingat bapakku sendiri sedih banget itu. Yeah. Kayak nggak. Oke. Tapi gitu. Apa pesan Anda nih kepada kaum wanita-wanita yang mungkin banyak pemikiran sama pemikirannya dengan Anda, berontak di dalam hatinya tentang ajaran Muhammad ini? Apa ya? Ya kalau jangan mau aja lah di poligami itu nggak bakalan walaupun bilang seadil-adilnya gitu loh, tapi tetap nggak bakal bisa adil. Apalagi perempuan kan lebih sensitif perasaannya kan, gitu. Jadi diri sendiri aja gitu. Berarti ini Anda ingin ada gebrakan-gebrakan ya supaya ini wanita-wanita sudah banyak mulai bersuara. Coba ya. Nggak adil. Coba kita kasih naik dulu Hamdan Sukron ini. Ini Muslim. Nampak-nampaknya dia merasa gimana ini ada seorang muslimah ini seperti ini. Coba silakan Hamdan Sukron. Ya siap. Ya silakan Bang Hamdan, nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum Bang Hamdan. Waalaikumsalam. Ya Bang Hamdan, ini Vina
dia seorang muslimah, tetapi dia menentang ajaran Muhammad. Tentang poligami. Nah, tentang poligami dia menentang. Menurut dia itu nggak mungkin ada yang bisa adil, karena itu ngerugin wanita banget itu, merugikan. Baik, izin Bang Edis. Silakan Hamdan. Memang terkait dengan ayat seseorang memiliki istri mencapai 4, itu kan jelas ayatnya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum. Bahasa Indonesianya aja Bang, biar nggak makin ya, nanti saya terjemahkan Bang Edis. Silakan. Ya. Jadi maka nikahilah olehmu perempuan yang engkau sukai 2, 3, 4. Ya, itu pun ada syarat. Jika engkau mampu berlaku adil. Tapi kalau tidak sanggup berlaku adil, maka fawahidah, cukup 1. Nah, adapun fenomena terjadi di tengah-tengah lapangan, itu juga saya kurang setuju terkait dengan ternyata dia tidak setuju juga. Iya, terkait dengan ada seorang ustadz atau kiai atau siapapun itu, dia menikah dengan istri yang 2, 3, sampai 4, tapi meninggalkan istri pertama, apalagi menzolimi istri pertama, kan begitu. Nah, kalau dia sanggup berlaku adil, itu top. Tidak sedikit kiai-kiai yang sanggup berlaku adil. Tidak sedikit ustadz-ustadz pun yang sanggup berlaku adil. Kalau kan begitu? Enggak. Silakan Kak Vina. Iya, gimana? Iya, aku nggak sendiri. Nggak seperti yang Pak Ustadz bilang kan, kalau Ustadz banyak yang adil. Saya nggak sendiri di sini, banyak juga yang nggak adil, malah banyak yang cerai itu. Istrinya 3, yang 1 kayak masa nggak adil lah gitu loh. Nggak adil dalam soal apa? Kan nggak sesuai materi. Materi. Jadi kayak aplikasi. Jadi bagaimana konsep aplikasi itu menurut yang dipahami oleh Mbak Wi? Masalah pendidikan deh. Baik, tapi saya menengahi dulu ya gini. Sebegini Kak Firna, ini Hamdan dia ini maksa. Di satu sisi dia bilang, oh harus adil, tapi maksa. Coba lihat nih, perhatikan. Emang jujur aku nggak gitu suka. Oke, coba perhatikan ya. Perhatikan. Nggak suka nama itu sesuatu yang disyariatkan atau dibolehkan. Bu, catat kalimatnya Bu, hukumnya boleh. Please catat. Tambah lagi catatannya Bu, tidak boleh syariat ini ditolak dan ditentang. Ibu tolak berarti tolak syariat namanya Bu. Sama seperti kita tahu ada kewajiban sholat nggih. Ibu sholat, tapi ibu bilang, enggak, sholat itu enggak wajib. Enggak benar nih sholat. Itu sama saja ibu menentang syariat Bu. Masalah ibu enggak mau, itu urusan lain. Contoh misalnya sholat duha. Suatu yang disyariatkan enggak sholat duha Bu. Iya, nolak enggak boleh. Tapi kalau ibu enggak lakukan sholat duha, dosa enggak? Enggak. Katakan ini kezoliman nggak boleh. Syariat tetap syariat Bu. Kita bahas sisi syariat ya. Bukan lagi bahas person Bu. Saya dekatkan dengan pemahaman kayak gini Bu. Poligami itu nggak boleh ditentang. Jadi misalnya kalau misalnya Bang Hamdan mau nambah istri nggak boleh menolak. Baik, gini Bang Edis. Ya, saya ketika hendak nambah istri, itu untuk sekarang saya belum sanggup berlaku adil. Bukan masalah tidak sanggupnya, gini loh. Artinya kalau Anda ingin menambah istri yang lama boleh menolak tidak? Sebetulnya secara perspektif fikih itu harus izin dulu. Izin dulu kepada istri. Kalau seumpamanya istri menolak, kemudian ada elat, banyak yang sembunyi. Lah iya disebut nikah siri itu.
Nah itu dia kan berarti kan sembunyi-sembunyi katanya. Nah cuman sembunyi-sembunyi itu dulu, begini gitu. Mbak Pirna, sembunyi-sembunyi itu Iya. kalau andai kata dia khawatir terjadinya perzinahan, kemudian hawa nafsu sudah tidak bisa ditahan lagi, ya tidak jadi masalah dia menikah siri. Kita Kan dengarkan begitu. dari Ustadz kita ya, kita dengarkan. Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wadi, ada 2 orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Nah, Asal ada izin kan berarti. kalau Itu menurut kan hukum Islam negara. nggak perlu izin-izin. Berarti ngerugiin banget itu dalam hukum Islam. Izin dulu itu kan afdolun. Ada namanya elat di dalam perspektif fikih itu begitu, Bang Edi. Coba ya dengarkan lagi. Makanya kalau saya putarkan dengarkan. Maka jangan ibu cemas, bapak tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju, kecuali nikah siri. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan. Ini merugiin wanita. Bentar, banget. saya putarkan yang lebih ini ya. Kalau menurut Abdul Somad tidak ada ceritanya harus izin-izin. Perhatikan. Kalau dengan poligami bisa menjaga, lanjutkan. Tapi justru menghancurkan, jangan. Oleh sebab itu maka ini dia tidak kaku seperti besi, dia seperti karet. Ini yang saya sebutkan ini adalah pertimbangan-pertimbangan bagi yang sudah siap-siap untuk setuju menandatangani materi 6.000. Berarti izin dulu kan di situ. Semua laki-laki ini tidak akan bisa Aduh, sebentar, mana sih yang videonya ya? Ini Abdul Berarti Somad izin dulu itu. nggak ada, Di situ tidak perlu izin. narasinya tanda tangan di atas materai. Gimana? Perhatikan ya. Saya putarkan video Abdul Somad yang mengatakan tidak perlu izin-izin kalau mau nikah lagi. Bagaimana? Tadi itu Bentar kan ya. tanda tangan di atas materai. Gimana sih? Wah, mereka ini selalu saja mengingkari ya teman-teman ya. Di mana mengingkari tadi Ustaz Abdul Somad begitu kok mengatakan. Perhatikan, oke perhatikan nih, coba ya, coba nih. kenal Ustaz, salam kenal juga. Bagaimana hukum suami menikah siri dengan wanita lain belum mendapatkan persetujuan dari istri pertama? Coba dengarkan nih ya. Ibu, Bapak mau jawaban menurut hukum fikih Islam atau menurut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia? Dari bunyi semua tadi macam mau mengaku orang. Coba kita kasih itu part 1 ya. Coba kita kasih part 2-nya. Coba nih. Baik, pertama saya jawab menurut fikih dulu ya. Menurut fikih, saya ceramah ke Medan. Datang Bang Iqbal. Kata Bang Iqbal, ada ini jamaah. Ingin betullah dia punya suami Ustaz Somad. Dia bersedia nikah siri. Yang direkamnya. Lalu menikahlah saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Khawatir pula saya dikabulkan siang Ramadan. Ada walinya, ayah perempuan itu. Ada saksinya 2 orang yang adil, tidak penjahat dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada maharnya, ada ijab, ada qabul. Lalu si wali menikahkan. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Kata 2 orang saksi itu sah. Dia sahnya tak bisa kuat karena takut mau mulutnya bau. Sah, bau kali katanya. Baik. Terus nih. Yang terakhir nih. Kan dulu surat itu bukan langsung aja. Pak Kuat tadi saya tanya. Betulkah ini surat ibu? Betul. Tapi coba nanti nonton sendiri. Artinya menikah lagi itu nggak perlu izin istri pertama. Bang Edis, mohon maaf Bang Edis ya. Tadi
yang video pertama itu cukup memperjelas terkait dengan penandatanganan di atas materai. Adapun perspektif fikih yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad atau UAS, ya, itu tidak dijelaskan secara eksplisit atau terperinci terkait elat di situ. Tidak ada dijelaskan itu, mau izin atau tidaknya. Iya, artinya tidak perlu izin dari pertama kalau mau nikah lagi kan? Perlu nggak? Yang lebih utama, nah, nggak bisa dijawab kan? Yang lebih utama izin dulu. Karena begini. Tidak, menurut hukum, menurut ajaran Muhammad perlu izin lagi? Perlu izin? Iya. Bingung kan? Nggak bisa jawab kan? Ya, jangan begitulah framingnya, Bang Edi. Lu kok framing? Diskusi nggak? Lah iya, saya belum menjawab, kok udah bingung ngomongnya. Menurut Al-Quran, ya, setiap laki-laki muslim bebas nggak mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki? Bebas. Bebas. Lalu kenapa Anda katakan izin? Lah, dalam perspektif fikih yang lebih utama, afdolun namanya, izin dulu. Adapun kalau izin sudah tidak sanggup, dia, kemudian dia khawatir timbulnya perzinahan, boleh dikasih ri. Cuman elatnya khawatir timbulnya perzinahan. Coba silakan, tadi Firna mau bicara. Iya, silakan. Kayaknya dia delay nih, teman-teman. Iya. Kayaknya saya harus pakai masker ini, Bang Edis. Oke, Kak Firna saya turunkan dulu ya. Nampaknya Anda delay, coba nanti Anda naik lagi ya. Dia delay, kita ngomong dia nggak dengar, teman-teman. Ya, Hamdan, tadi sebenarnya kita bicara bukan tema poligami, cuman tadi ada wanita tiba-tiba dia mengatakan demikian itu. Tapi itu nanti bagus itu. Siap. Muslim tapi menentang ajaran Muhammad itu. Belum paham, dia hanya belum paham aja. Belum paham? Belum paham, belum. Oke. Hamdan. Ya, ini sebenarnya kita lagi membahas ini, Hamdan. Muhammad dan umatnya sangat takut dengan kebenaran Taurat dan Injil. Gimana itu, Hamdan? Di mana ayatnya itu? Keterangannya di mana ayatnya? Oke, keterangannya di mana? Oke, baik. Benarkah di dalam Al-Quran tertulis bahwa dalam Taurat dan Injil itu terdapat kebenaran dan cahaya? Terdapat kebenaran jika itu Injil murni dan Taurat murni, tidak dirubah-rubah. Oke, mana itu? Mana Injil dan Taurat yang kamu maksud itu? Lah jelas kan ayatnya wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Indonesia aja, Hamdan. Saya mau terjemahkan. Janganlah kamu bersembunyi di balik Arab-Araban itu. Saya mau terjemahkan. Percuma juga orang tidak tahu, Hamdan. Percuma. Iya, saya mau terjemahkan. Betulkah Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya? Betul. Harus mengimani kita itu. Betul. Tapi kenapa Muhammad dan umat muslim takut? Di mana takutnya? Oke, apakah Anda punya Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat petunjuk dan kebenaran? Saya punya, ya. Google. Mana? Coba tunjukkan. Di Google, di dalam Google banyak. Bohong kah? Di Google, kata saya juga. Ini nekat dan bohong yang nyata ini, teman-teman. Lah, enggak perlu. Coba sekarang gini, apakah, coba saya tanya, di rumah Anda ada Al-Quran nggak? Ada. Di Google nggak? Bukan. Oke. Di Google juga ada. Ya kalau ada. Google itu bukan punyamu. Iya. Maksud saya yang saya tidak mengatakan punya saya. Yang betul-betul kamu miliki, yang betul-betul kamu simpan di dalam rumahmu itu Al-Quran atau Injil? Al-Quran. Dan juga buku-buku hadis ya. Injil ada. Apa? Kitab. Mana kitab Injilmu mana? Coba tunjukin. Bukan kitab Injil, Quran. Yang saya tanya, Injil dan Taurat punya nggak di rumah?
Injil Taurat tidak ada, tapi Tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini takut dengan Taurat dan Injil. Sama seperti Muhammad yang juga takut kepada Taurat dan Injil. Saya tidak sama sekali takut, Bang Edis. Kenapa kalau tidak Karena takut saya tidak ada takut di rumah? Ya karena kan saya fokus terhadap pekerjaan saya, ya kan? Kemudian terhadap status saya dan lain sebagainya. Saya tidak Oke, sampai ke situ-situ. Adapun kecuali saya kenapa walaupun akademis. Anda fokus dengan pekerjaan Anda, tapi Anda punya Quran, tapi Injil nggak punya? Ya karena kan itu kitab terakhir yang diturunkan. Yang wajib diimani kan Al-Quran. Dan kitab-kitab sebelumnya sudah banyak dirubah. Jadi yang Anda katakan kitab yang mendapat petunjuk dan kebenaran ternyata di detik yang sama dirubah-rubah. Dirubah, makanya ayat itu tadi wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Dan janganlah kamu memperjualbelikan ayat dengan harga-harga yang sedikit. Karena khawatir hilang jabatannya pendeta Yahudi dan Nasrani, dia rubah ayat-ayat Injil dan Taurat itu. Oke, di kitab yang dirubah-rubah itulah terdapat kebenaran ya. Lah iya, cuma ada memang di Injil dan di Taurat ini yang gimana? betul-betul. Saya jadi bingung nih. Jadi nggak semua dirubah. Gimana sih, Bang Edis? Bingung ini saya ini jadinya teman-teman. Enggak semua dirubah, cuman hanya Berarti poin-poin Muhammad yang dinubuatkan dirubah. dalam kitab yang sudah dirubah-rubah itu. Nah, di Injil ada nubuat Muhammad, di Taurat juga ada nubuat Di mana? Muhammad. Coba Itu tunjukin. dirubah. Coba Di mana tunjukin. ditunjukkan? Kalau enggak gini, saya kayak sekali gini. Kalau saya berani tunjukin, Bang Edis sadat enggak? Kira-kira. Ya, saya sadat lah. Coba tunjukin di mana. Oke. Dibuka ya di dalam Injil yang berkata bahwa setelah sepeninggalanku ada ruh yang akan membawa kebenaran. Mana ayatnya? Bernama Ahmad. Jadi saya yang nunjukin. Lah, itu Kok saya jadi bacakan. saya yang nunjukin? Ya mana ayat berapa? Itu Coba. saya sudah bacakan. Sudah bacakan. Karena Apa? memang Injil sekarang Coba sudah apa dalam dirubah, Injil mana? itu tidak ada ayat seperti itu. Tidak ada. Makanya mereka ini sedang mengalami halusinasi dan demam tinggi, teman-teman. Allahu Akbar. Halusinasi Anda dari mengatakan Muhammad dinubuatkan di dalam Injil dan Taurat. Tapi Anda Di dalam bilang Injil dan Taurat sudah Taurat. dirubah-rubah. Ya dirubah-rubah nubuatnya itu. Terus kenapa Anda Ya, bilang contohnya ada gini. dalam Taurat dan Injil? Iya karena kan memang dirubah. Tadinya kan ada. Kemudian pendeta Yahudi dan Nasrani pada waktu itu merubah dan menyalin-nyalin ayat. Makanya innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya telah kufurlah ahli kitab itu. Mana kitab? Yaitu Nasrani dan Yahudi. Taurat dan Injil. Bukan seluruhnya yang dirubah. Akan tetapi pointernya dengan kedatangan Nabi Muhammad. Sudah ada itu dijelaskan. Klaimnya begitu ya. Bukan klaim, ayatnya jelas. Sebab nuzul ayatnya itu wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Oh, Dan janganlah kamu memperjualbelikan berarti ayat. saya dinubuatkan dalam Quran ini berarti. Sebenarnya nabi terakhir itu Edis, teman-teman, dalam Al-Quran. Tapi sama mereka dirubah-rubah ayatnya. Mana? Kenapa ayat di dalam Al-Quran tentang akan datangnya Edis TV pembawa kebenaran dihilangkan dari dalam Al-Quran? Kenapa? Tega kalian ya. Kenapa itu dihilangkan? Bang Edis ini. Di mana Bang Edis ada? Enggak nama Edis di dalam Al-Quran? Iya karena sudah dirubah-rubah. Aduh. Gimana Anda nih? Kalau Kenapa Bang Anda Edis, hilangkan nama Edis TV dari dalam Al-Quran? Bang Edis pun ada di dalam Al-Quran. Di mana terkait dengan Lauhil Mahfuz. Ada di situ di Lauhil Mahfuz itu. Bang Edis itu. Termasuk saya. Hamdan. Siap. Kamu mau nggak bicara logis dengan saya? Oke, siap. Setuju. Oke. Hamdan. Al-Quran mengkonfirmasi sebagai tolak ukur kebenaran. Tolak ukur bahwa apa yang dikatakan itu benar. Yang menjadi tolak ukurnya apa? Yang menjadi tolak ukur kebenaran Al-Quran. Yang menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Oke, coba buka surat Yusuf, coba. Ada Al-Quran di situ? Yunus. Oke, ada. Bentar. Coba buka surat Yunus ayat 94, coba. Ayat 94.
Surat Ibu. Surat Yunus ayat 94 ya? Ya. Yunus 94. Sembilan 96 92 93. Oke, Buka Quran aja masih siap. susah dia. Gimana nggak susah, lihat tuh Bang Edis. Ya, Apa gimana? di situ dikatakan? Maksudnya dikatakan gimananya? Berbunyi apa itu? Dikatakan ayatnya apa apanya? Ayatnya apa terjemahannya Bang Edis? Saya tidak ada terjemahannya Bang Edis tuh. Kalau Bang Edis mau saya terjemahkan, saya terjemahkan. Ya udah, Cuma terjemahkan. Bang Edis dulu terjemahkan. Ya coba terjemahkan. Tidak ada terjemahannya di sini. Berarti gimana Anda mau memahaminya? Saya bisa memahami tanpa terjemahan. Cuma Ya Bang sudah, Edis dulu. coba pahami tanpa terjemahan. Coba katakan kepada kami dalam bahasa Indonesianya. 94 ya. Ya bentar. Makanya mereka ini tidak ada terjemahannya. Al-Quran. Allahu Akbar. Saya tahu Bang Edis. Ya sudah, kalau tahu apa berarti artinya? Iya, bentar dulu, kasih jeda waktu, jangan ketawa dulu. Silakan. Oke, pertama saya bacakan. Fa in kunta, maka maka ketika engkau Muhammad fi syakin, di dalam keraguan, mimma anzalna ilaika, terhadap sesuatu yang kami turunkan kepada engkau. Ya kan? Fas'alil ladzina yaqra'unal kitab, maka engkau bertanya yang membaca Alkitab itu min qablika, dari sebelum engkau wahai Muhammad. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik, telah bukti nyata datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtirin. Udah sampai situ aja. Oke. Sekarang Artinya apa? Kalau Muhammad punya keraguan, apa diperintahkan di situ? Maksudnya Nabi Muhammad punya keraguan gitu? Enggak, maksudnya gimana? Bang Edis tanya apanya? Coba baca lagi. Di sini kan, maka apabila engkau Muhammad di dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan. Siapa yang di dalam kepada keraguan? Engkau. Di sini jelasnya bukan yaitu kami turun. Ya Nabi Muhammad, cuman bukan kepada Al-Quran, yaitu minal kisosi fardon, terhadap literasi kisos. Ini kan jelas tuh, literasi kisos. Oke. Kalau Muhammad ragu-ragu suruh ngapain dia? Ragu-ragu itu maka bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Oke. Cuman di sini dijelaskan kitabnya kitab Taurat. Oke, kitab Taurat. Bukan Injil di sini. Oke, kitab Taurat. Oke, baik. Kalau Muhammad punya keraguan-raguan, suruh bertanya kepada orang yang membaca Taurat, betul? Ya, betul. Oke. Bagaimana Muhammad disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab Taurat itu, sementara kitab Tauratnya sudah palsu? Oh, sudah palsu kitab Tauratnya. Tadi kan kamu katakan kitab Taurat sudah dipalsu-palsukan. Betul. Kalau sudah dipalsu-palsukan, bisa nggak jadi rujukan lagi? Nah, itu tidak semua dipalsukan. Nah, ini tidak mana lagi nih? Saya tidak berbicara. Ini berat ini orang Islam ini. Hanya, ya Allah ya Rabbana Bang Edis. Kalau memang sudah dipalsu-palsukan, kenapa jadi rujukan? Iya, rujukan yang belum dipalsukan atau dirubah-rubah. Kapan dipalsukannya? Seperti coba. gini.
Seperti begini nih di dalam Sebentar, Injil. sebentar. Dipalsukannya setelah Muhammad lahir atau sebelum lahir? Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, itu Langsung dipalsukan. tiba-tiba dipalsukan. Dipalsukannya begini, bukan semua ayat ya di dalam Taurat dan Injil, ya tidak semua ayat. Dipalsukannya ketika kehadiran Nabi Muhammad. Oh, hadir langsung tiba-tiba dipalsukan. Langsung tiba-tiba Bukan dipalsukan. di dalam itu. misal begini nih, misal gini. Oke, Di dalam kenapa yang sudah dipalsukan itu jadi rujukan oleh Allah? Tanyalah mereka. Misal begini. Kenapa? Misal begini Bang Edis, di dalam Taurat itu dijelaskan bahwa nanti ada nabi akhir zaman, yaitu bernama Ahmad di dalam Taurat. Di dalam Injil juga begitu, terkait dengan ruh kebenaran. Nah cuma dirubah-rubah itu nggak ada. Oke, cirinya kalau sudah dirubah-rubah, seperti ini. kenapa Allah menyuruh Nah, itu menjadi rujukannya? Nah itu ketika pada waktu itu ya yang nama Muhammadnya nggak dirubah. Suka-suka dia aja jawabnya ini. Allahu Akbar. Berat. Sekarang gantian Bang Edis. Loh, Saya nggak ada enggak, terjemahan Anda Bang Edis. suka-sukamu. Saya tunjukin lagi ayat yang lain. Saya tunjukin lagi. Iya, silakan. Ya kan? Silakan. Waduh. Ini pisakin di sini Sulit ini jelas. teman-teman ini. Katanya coba buka Al-Maidah ayat 46. Yukhbiru. Coba buka Al-Maidah ayat surat 46. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Bentar. Masa Bentar, suratanya dipalsukan Bentar tapi di dulu, detik yang bentar. sama disuruh jadi rujukan mana? Misalnya ada surat tanah. Surat tanahnya sudah dipalsukan. Nggak mungkin lagi jadi rujukan gimana? Ini kan maknanya mimma anzalna ilaika min qablina. Kan begitu sebelum engkau. Berarti sebelum dipalsukan. Gimana sih? Oke. Nah, terus mana tanya. Al-Maidah? Oke, Al-Maidah 46 Al-Maidah coba. ayat. Mereka ini memang 46. akan melawan akal sehatnya sendiri, teman-teman. Gimana sih akan melakukan sehat sendiri? 46. Oke, mana? Gimana ayat Silakan utamanya? dibaca. Coba. Bang Edis dulu loh dong. Tadi saya sudah ganti. Kalau saya pakai terjemahan. Bang Edis baca Arabnya. Kalau kamu tidak tahu terjemahan, Baca saya Arab. bacakan artinya. Enggak, kalau Arabnya bisa enggak? Saya tanya. Nggak bisa. Lagian nggak ada gunanya Oke, bahasa nggak Arabnya. bisa. Percuma. Ngapain Iya, dibaca justru, Arabnya juga awas. nggak ngerti juga kok. Beda Bang Edis. Memahami terjemahan dengan memahami Al-Qur'annya sendiri. Beda. Ya sudah, silakan. Biar Oke. nanti kalau mereka ini kan nggak mau terjemahan katanya. Nanti bahas Rob nanti langsung Ya. nangis nanti kalau nggak mau terjemahan. Saya pegang nanti omongan Anda ya. Jangan pakai Ya, terjemahan siap. ya. Coba. Ya, saya nggak ada terjemahan tuh, nggak ada Ya udah, terjemahan. silakan. Real murni. Kita. Silakan bacakan. Oke, waqaffaina artinya dan engkau Muhammad mengikuti kami ala atharihim atas bekas-bekas yaitu nabi-nabi terdahulu. Bi Isa diantaranya Nabi Isa bin Maryam. Musaddiqan membawa kebenaran lima baina yadaihi terhadap sesuatu sebelum engkau. Minat Taurati dari kitab Taurat. Wa atainahul injila fihi hudan dan kami mendatangkan kepadanya yaitu kitab Injil untuk Nabi Isa. Di dalamnya menjadi petunjuk. Gitu. Wa nurun dan menjadi cahaya, bayanun lil ahkam, menjelaskan beberapa hukum. Wa musaddiqan dan membawa kebenaran lima baina yadaihi minat Taurat. Ya, pada sebelum engkau yaitu Taurat. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin dan menjadi petunjuk dan menjadi pitutur bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Benarkah benarkah Taurat dan Injil sebagai petunjuk, hudan, jalan, sebagai apa? Dan cahaya? Betul. Betul. Oke, bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya, tetapi di detik yang sama kamu katakan Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah? Oke, ya. Ini ayat sebelum Nabi Muhammad turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Oke, berarti firman ini disalah sekarang. Bukan salah. Jadi kan namanya Allahu Akbar. Ada ayat sebelum ini turun, ada ayat sesudah yaitu tadi turun. Bedakan. Ya sudah, mana ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya yang tadi itu disampaikan. Ayat sebelumnya ini, yang sesudah ini tadi. Sebelumnya.
yang sesudah turun itu tadi di surah apa tadi itu surat apa? Jangan ketawa dulu Bang Edis. Di surah apa? Wajar manusia. Jadi mereka ini memang teman-teman ngeles saja terus. Itu tempatnya lupa Bang Edis. Ya sudah, coba sekarang begini saja. Waktu Al-Quran bilang di dalam Taurat dan Injil itu terdapat huda. Apa sih arti huda itu? Huda itu minad dolalati, dalam tafsirnya dijauhkan dari kesesatan. Oke. Petunjuk. Oke, petunjuk. Dan juga nur, betul. Nur itu artinya menjelaskan beberapa hukum. Oke, bukan cahaya, betul. Bukan cahaya di sini. Bayanul li ahkam. Oke. Nah, ketika ayat ini diturunkan, ayat ini dikatakan, apakah di dalam Injil terdapat perubahan? Nah, kalau ini ayatnya belum, yaitu dirubah-rubah terkait, belum turun ayat wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, belum turun. Oke, berarti sekarang ayat ini udah salah. Nah, kalau bukan salah Bang Edis. Ini benar ayat sih. Bang Edis ini enggak, sebentar dulu, ayat ini benar atau salah? Untuk sekarang ini ayat ini benar atau salah? Nah, kalau untuk sekarang itu salah. Ayat ini sudah salah. Iya, Oke, berarti surat Al-Maidah ayat yang ke-46 adalah ayat yang salah dalam Al-Quran. Iya, ayat yang salah yang memahami kitab Injil dan Taurat yang sudah dirubah-rubah pada zaman sekarang. Berarti terdapat ayat-ayat yang salah di dalam Al-Quran karena mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Padahal di dalam Injil dan Taurat tidak terdapat kebenaran, betul? Ya, untuk kitab-kitab Taurat zaman sekarang. Oke, coba Anda buat pengakuan sekarang yang independen. Coba. Saya Hamdan Sukron. Coba, saya Hamdan Sukron. Buat pengakuan gimana dulu? Pengakuan bahwa surat Al-Maidah ayat 46 adalah surat yang salah. Bukan Al-Maidahnya yang salah. Loh, ini gimana? Kitab Taurat Injilnya yang salah. Loh, jangan diputar balikan Bang Edis. Berarti statement Al-Quran yang mengatakan Taurat dan Injil terdapat kebenaran berarti salah karena Tauratnya udah salah, betul? Itu sebelum dirubah. Kalau sekarang sudah dirubah. Berarti ayat ini menjadi salah. Bukan ayat ini menjadi salah, ini ayat ya tidak menafikan ayat-ayat yang belum dirubah semuanya. Makin pening saya dengan dia ini teman-teman. Nih gini Bang Edis, sebentar ya, saya izin menjelaskan. Satu menit, bentar ya, 1 menit izin. Gini, ada ayat yang diturunkan sesudah turun satu ayat terkait dengan Injil dan Taurat. Ada ayat yang sesudah diturunkan, yaitu ayat terkait dengan Injil Taurat, sebelum dan sesudah ada. Kalau sesudah, itu rata-rata mengkritisi ayat-ayat yang sudah dirubah. Tapi kalau sebelum, itu biasanya yang belum dirubah pada waktu itu. Dan pendeta-pendeta Yahudi dan Rasul tetap dia mengimani terkait dengan adanya Nabi Muhammad naik di akhir zaman. Kan begitu. Nah, itu pun tidak semuanya dirubah di dalam kitab Injil dan Taurat. Ada juga memang firman-firman Allah di dalam yaitu Injil dan Taurat. Sekarang pun ada, tapi tidak semua. Sudah? Nah, cukup 1 menit ya, sudah. Saya bingung Anda ngomong apa, saya bingung. Iya, omongan Anda nggak jelas, ngelantur kemana-mana. Sekarang gini aja. Ngelantur kemana-mana gimana? Oke. Anda pernah tahu nggak bagaimana sahabat Muhammad pernah membawa lembaran-lembaran Taurat itu? Belum. Belum tahu. Oke, baik. Coba ya, kita dengarkan dulu, kita perdengarkan. Dengarkan ya. Amutahawwakuna ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn al-Khattab? Dalam surat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Kita dengarkan dulu ya. Ya, dari Nabi SAW tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa?
Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghairuhu. Dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waraqatan min at-Taurah. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, Amutahawwakuna ya Ibn Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam ayat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Baik. Kalau Anda baca sendiri, nanti itu intinya begini. Jadi Umar ibnu Khattab, sahabatnya Muhammad, pernah membawa-bawa kitab Taurat. Apakah Muhammad senang? Ternyata Muhammad ngambek. Marah dia. Baik. Sebentar. Ya. Gini, karena apa dia ngambek? Karena takut ketahuan, namanya tidak ada di situ. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, nama Muhammad itu ada di dalam Taurat. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tapi giliran ada orang yang membawa kitab Taurat, Muhammad malah marah. Coba, itu membuktikan nggak bahwa Muhammad sangat takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Oke. Baik, yang pertama saya tanya, pada waktu itu Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, itu sudah masuk Islam belum? Yang pertama. Sudah, dia sudah Islam. Ya, dari mana Bang Edis tahu dia sudah Islam? Pada waktu itu membawa kitab Taurat. Kita bukakan saja ya. Baik. Oke, siap. Baik ya, kita bukakan. Lagi pula, walaupun dia mau Islam mau enggak, itu enggak ada ininya, enggak ada ngaruhnya. Enggak, beda Bang Edis, beda. Oke, apa bedanya kalau dia megang Taurat waktu dia masih Muslim? Apa bedanya kalau dia bukan Muslim? Apakah berubah isinya? Kok Malik tanya ke saya? Kan saya tadi tanya sama Bang Edis, gimana sih? Saya nanya sama Bang Edis, dia sudah Islam belum ketika membawa kitab Taurat dan Injil di depan Muhammad? Oke, kalau misalnya dia sudah Taurat. Islam. Kalau misalnya dia sudah Islam. Allah. Terus bedanya apa? Berarti masih ragu-ragu. Berarti masih ragu-ragu Bang Edis ini. Enggak, soalnya akal Anda ini enggak jelas. Kan Anda ini orangnya makin enggak jelas. Bukan masalah enggak jelas, ada di mana Umar bin Khattab itu belum memeluk Islam, ada Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam. Oke. Makanya di situ jelas dijelaskan enggak terkait dengan Umar bin Khattab Islam atau tidaknya. Oke, baik. Saya bertanya. Baik. Sekarang begini. Kalau misalnya Umar bin Khattab waktu memegang Taurat itu dia belum Islam. Oke, kenapa Muhammad marah? Oke, berarti sebelum saya jawab, berarti ini namanya pandangan dulu ya, misal ya, andai kata, kan begitu, betul? Teman-teman pusing nggak dengar jawaban dia, teman-teman? Enggak, jadi gini Bang Edis ini kan ditanya, dia belum Islam apa udah tadi? Membawa kitab Taurat. Iya sudah, kalau misalnya dia belum Islam. Bang Edis belum yakin kalau misal harus yakin kalau dia bukan Islam, apakah kitab Tauratnya berubah? Oh, berarti Bang Edis belum tahu dia belum Islam atau tidaknya, iya kan? Nggak tahu. Baik. Tahu nggak Bang Edis? Saya tunjukkan ya. Ya. Dia ini bahasanya sudah nggak tahu teman-teman. Ngarang aja asal-asal jawab aja teman-teman ya. Mak, perkaranya gini Bang Edis. Ada di mana Umar bin Khattab masuk Islam, udah Islam, ada yang belum. Baik. Yang belum itu tetap mendebat Nabi Muhammad. Bahkan mau membunuh Nabi Muhammad. Dia melakukan perbandingan dengan kitab-kitab sebelumnya. Baik ya, saya bacakan ya. Ketika belum. Saya bacakan dulu. Dia ini bayangin teman-teman sekelas ustadz aja kayak begini. Gimana jamaahnya coba teman-teman? Ustadznya aja begini. Jangan bisa framing seperti itulah. Baik. Perhatikan ya. Yang dilakukan Rasulullah saat sedang marah. Perhatikan. Kita bacakan ya.
dikatakan. Bagaimana ketika Muhammad sedang marah nih. Jadi dikatakan, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya. Sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Berubah muka Muhammad. Masuk mukanya. Berubah raut wajahnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" katanya. Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami." Jadi di sini Umar bin Khattab, Abu Bakar itu sudah Islam. Sudah Islam mereka. Tetapi dibawakan kepada Muhammad lembaran Taurat. Ternyata muka Muhammad sepet. Oke, baik. Sebentar, Saya jawab sebentar. ya. Pertanyaan saya sama kamu. Benar nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran? Oke, iya saya jawab dulu. Tanya dulu sebentar. Di dalam Taurat terdapat kebenaran, betul? Saya mau menanggapi itu dulu. Jangan bertanya dulu. Menanggapi dulu 1 menit aja, Bang. Ya, sebelum kamu tanggapi saya tanya dulu. Benarkah di dalam Taurat terdapat kebenaran? Terdapat kebenaran. Terdapat petunjuk? Terdapat petunjuk. Kenapa Muhammad takut? Kenapa Muhammad takut dengan kebenaran itu? Oke, saya jelaskan. Baik, silakan. Ya, oke, baik. Takutnya Nabi Muhammad ketika disampaikan yaitu kitab Taurat, ya, disampaikan kitab Taurat di hadapan Nabi Muhammad, kemudian dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh Umar bin Khattab. Ini cerita dari Jabir, kan begitu. Bahkan Abu Bakar pun menyaksikannya, melihat raut wajah Rasulullah sedang marah. Kenapa? Rasulullah marah tidak menjelaskan. Tapi saya paham terkait dengan terlak marahnya Rasul itu karena ada ayat-ayat tersebut yang ketidaksesuaian dengan kitab Taurat. Oke, berarti klaim bahwa di dalam Taurat terdapat kebenaran berarti bohong. Nah, justru kebenarnya hilang kalau tidak ketiadaan kesesuaian yang dipahami oleh baginda Nabi. Terus kenapa Al-Quran bilang bahwa di dalamnya terdapat kebenaran? Ya itu ketika belum dirubah. Dan ada sebagian ayat yang memang belum dirubah. Apakah Muhammad di situ berkata? Apakah Muhammad di situ berkata bahwa itu sudah dirubah-rubah? Itu ayat itu sudah dirubah ketika disampaikan. Nggak ada, Muhammad nggak ngomong begitu. Nggak ngomong gitu dia. Nggak ngomong begitu, tapi ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad, yaitu didatangi oleh Umar bin Khattab. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini akan menipu diri mereka sendiri. Nipu gimana Bang Edis? Bang Edis itu harus pahamilah literlaknya bagi Nabi. Kita lanjutkan bacaannya ya. Kita lanjutkan bacaannya. Enggak, sebentar, kita lanjutkan dulu. Bertanya. Sebentar. Biar jangan ngomong. Dirubah-rubah dari mana? Ya? Nggak ada Muhammad ngomong dirubah-rubah. Silakan, terserah Bang Edis. Perhatikan, ya. Kita lanjutkan. Nih ya. Kami ridho. Lanjutkan. Lalu Rasulullah pun bersabda, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat. Malah nyesat-nyesatin Musa ini dia. Ini Muhammad malah nyesat-nyesatin Nabi Musa. Nggak inget Muhammad gara-gara Musa sholat yang 50 kali jadi 5 kali. Memang Muhammad ini ya. Di mana Nabi Muhammad nyesatin Musa? Perhatikan. Mana coba? Lalu Rasulullah, ini tadi kan kita sampai sini. Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai nabi kami.
Ya, terus? Oke. Di mana sesatnya itu? Artinya sebenarnya Umar bin Khattab ini kan mau ngetes Muhammad. Apa benar namanya tertulis? Ragu dia. Memahaminya bukan begitu, Bang Edis. Gini loh, Bang Edis. Lalu kenapa Umar bin Khattab berkata begitu? Di mana Umar bin Khattab gimana? Coba. Waduh, kamu lah yang baca lah. Kamu yang baca, kamu yang baca. Coba saya baca. Kamu yang baca. Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah. Dari sini. Oke, wahai kita baca Rasulullah. Dari sini. Selain dikisahkan, coba. Oke. Selain itu, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Ya, dalam keterangan Jabir bin Abdullah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini lembaran dari kitab Taurat." Rasulullah pun kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Nabi kami." Terus apa yang mau dipertanyakan? Oke, stop dulu. Pertanyaan saya, kenapa Umar ketika melihat muramnya muka Muhammad, dia berkata seperti ini? Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Nabi kami. Saya jawab, kenapa begitu? Karena Umar bin Khattab itu khawatir dengan akhlak dan budi pekertinya di depan Rasulullah SAW membawa kitab Taurat yang sudah dirubah. Contoh begini, contoh nih ya, saya sudah ditulis nih ahli waris sebagai ahli waris dari bapak saya, adik saya 3. Nah, kemudian saya baca lagi tuh ahli waris. Sementara saya anak pertama. Kemudian saya baca, datanglah saudara saya baca. Kok nama saya nggak ada? Oke, itu asumsi liarmu. Oke, nggak masalah. Itu kan asumsi liarmu. Marah dong. Sementara sebelumnya ya bukan sudah. Asumsi. Gini, sudah saya baca. Baik. Karena wasiat orang tua pertanyaan sudah saya bukan berwasiat itu. bahwa saya anak pertanyaan pertama saya bukan itu. Anak kan begitu. Saya wajar marah. Nggak apa-apa lah. Dia kan berasumsi liar terus, nggak apa-apa. Makin kalian lihat dia berbicara, makin terbukti dia justru menipu. Engkau, Edis. Gini, Hamdan. Bang Edis itu yang berasumsi melihat. Bang Edis belum paham literlah keterangan tersebut. Sudah? Bang Edis belum paham itu. Ya, sudah belum? Ya. Oke. Kenapa di sini Umar bin Khattab berkata, "Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami"? Lah iya, karena kekhawatiran ada kesalahan yang disampaikan kepada Rasulullah. Gini. Sehingga membuat Rasulullah marah. Karena tindakan Umar bin Khattab ini seolah-olah meragukan, seolah-olah dia menyaksikan kebenaran agama Islam. Itu narasi. Seolah-olah dia menyaksikan Muhammad itu adalah Nabi. Bang Edis, nggak dijelaskan begitu. Muhammad sebagai Nabi kami. Karena Umar bin Khattab mencari-cari bukti Muhammad itu Nabi dalam Taurat. Nggak dijelaskan. Oke, sekarang saya tanya, kenapa Umar gantian, Hamdan? Sudah selesai bicaranya? Yang lebih realita. Sudah selesai bicaranya? Ya, silakan dilanjut. Oke. Kenapa Umar bin Khattab berkata? Lanjut. Kenapa Umar bin Khattab berkata, kami ridho, saya ridho, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Tadinya dia nggak ridho. Maksudnya tadinya dia nggak ridho? Ridho lah. Pura-pura benga kan? Gimana sih, Bang Edis? Oke. Siapa yang dia tidak ridhonya? Siapa yang ngomong? Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami. Kami itu di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Jabir dan lain sebagainya. Oke. Kenapa dia ngomong kami ridho Muhammad sebagai nabi kami? Kami ridho. Lah iya, kami ridho. Dia menyampaikan doa itu. Oke. Apakah tadinya dia meragukan bahwa Muhammad itu nabi kami? Tidak. Terus kenapa dia katakan kami ridho Muhammad sebagai nabi kami? Ridho itu bukan masalah meragukan, Bang Edis. Pahami dulu. Berarti tadinya belum ridho. Betul. Allahu Akbar. Tadinya dia memiliki pertanyaan, mempertanyakan kenabian Muhammad. Bukan gini. Oke, gini. Bukan masalah
tidak yakin atau meragukan. Bukan. Bang Edis, itu jelas loh di sini dikatakan Hamdan. Sekarang kami ridho Muhammad sebagai nabi kami. Karena apa? Dia ridhonya bukan karena melihat kebenaran, karena melihat raut wajah Muhammad yang marah. Di mana di situ ada bahasa sekarang? Coba tunjukkan sekarang itu ada nggak di situ? Baik. Mana maka sekarang? Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami. Itu ada bahasa sekarangnya Muhammad sebagai nabi kami. Ada bahasa sekarangnya enggak? Tadi Bang Edis mengatakan ada bahasa sekarang. Oke, pertanyaan saya, kenapa dikatakan kami ridho Muhammad sebagai nabi kami? Jangan lari Bang Edis, giliran saya dong Bang Edis. Bang Edis tadi mengatakan ada bahasa sekarang. Sekarang baik, kita lanjutkan. Tidak ada bahasa sekarang itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Lalu Rasulullah pun bersabda, coba kamu yang baca, jangan saya lagi. Lalu Rasulullah bersabda, terus. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat dari jalan lurus. Bahkan seandainya Musa masih hidup dan menyaksikan kenabianku, niscaya dia akan mengikuti. Jelas itu, apa yang mau dipertanyakan? Baik, jadi kalau ada Musa di situ, mereka meninggalkan Muhammad, mereka sesat, betul? Iya. Ya, berarti Muhammad nyesatin Musa enggak? Makana Muhammadun aba ahadim mir raji. Jadi wa khataman nabiyyin. Sebentar, jangan lari dulu. Berarti Muhammad nyesatin Musa enggak? Makasih Pak Agus Ibrahim. Muhammad nyesatin Musa enggak? Nabi Muhammad itu paham tidak ada nabi lagi. Musa datang di hadapan itu bukan Musa, karena Musa sudah tiada. Loh. Coba baca dulu. Kamu ini kemana-mana. Ya Allah, ya Rabbana. Jika Musa hadir di hadapan kalian. Kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat dari jalan lurus, betul? Jelas sesat, karena Musanya palsu. Gimana? Musanya palsu. Musa. Lah sekarang begini. Hamdan ini udah habis dia. Udah pusing dia. Pada waktu itu masih hidup nggak? Perhatikan. Musanya pada waktu itu Rasulullah berbicara masih hidup nggak? Udah enggak. Jadi begini. Jika Musa hadir di hadapan kalian, ada nggak dikatakan di sini Musa palsu? Oke, Musanya masih hidup apa udah meninggal itu? Pada waktu itu Rasulullah berbicara. Kamu tahu jika nggak? Tahu kalimat pengandaian nggak? Jika itu seandainya. Iya, seandainya Musa yang asli atau Musa yang palsu? Ya, seandainya ini Musa yang asli atau Musa yang palsu dipalsukan Muhammad. Oke, mau saya jelaskan dua-duanya Musa asli atau palsu? Mau saya jelaskan. Tenang. Saya jelaskan seandainya Musa hadir di hadapan kalian. Musa yang dimaksud Muhammad ini Musa yang asli atau Musa yang palsu? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan dua-duanya, mau yang asli atau yang palsu. Saya jelaskan. Enggak, saya nggak tanya itu. Iya. Jika Musa hadir di hadapan kalian, Musa yang dimaksud Muhammad ini Musa yang asli apa yang palsu? Iya, saya jelaskan mau yang palsu, mau yang pertanyaan saya simpel. Saya jelaskan Musa yang dimaksud Muhammad asli atau palsu? Oke, di situ ditulis nggak asli apa palsunya? Enggak kan? Tapi saya paham apa yang disampaikan Rasulullah. Seandainya Musa itu datang, itu kan tertolak wa khotaman nabiyyin. Wa khotaman nabiyyin itu penutup para nabi, Nabi Muhammad. Enggak ada nabi lagi. Seandainya Musa datang pada waktu itu. Jadi kalau Musa datang, mereka mengikuti Musa, mereka sesat nggak? Sesat, karena bukan Musa sesungguhnya. Itu nabi palsu. Jadi Muhammad nyesatin Musa nggak? Karena udah nggak ada nabi Musanya. Muhammad nyesatin Musa nggak? Bukan nyesatin Musa. Nah, berarti itu bukan penyesatan, membentuk yaitu peringatan kepada. Silakan kami bicara. Allahu Akbar. Jadi begini loh teman-teman, ini kan penonton subhanallah walhamdulillah kan 19.000 lebih ya, terkait dengan jika Musa datang ya di depanmu kemudian engkau mengikuti Musa. Iya kan? Itu sesat. Kenapa? Wong Musanya sudah tiada. Sementara Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Wa khotaman nabiyyin.
Itu sekalipun yaitu ada. Kalaupun tidak ada, kalaupun ada, Nabi Musa itu datang, berjirimnya Musa, datang langsung tiba-tiba, itu tetap bagaimana ayatnya itu wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Sudah bicaranya. Gitu, memahami ayat, memahami. Ya, silakan. Terus lanjutkan dulu. Ya, silakan. Jadi kalau Musa Silakan. datang gimana? Saya Musa tahu, akan Bang mengikuti Edis. Muhammad? Silakan. Musa akan mengikuti Muhammad. Baik, memang Muhammad ini akan kita buktikan Muhammad ini memang suka halu tinggi ya. Bertahan. Iya, coba gimana Nah. halunya. Perhatikan ya. Tadi, seandainya Musa datang, maka Musa pun akan mengikuti Muhammad, betul? Betul. Baik. Kita lihat, apakah Musa atau Muhammad yang, apakah Musa yang ngikutin Muhammad atau Muhammad yang ngikutin Musa? Saya balikin kamera saya. Saya akan tunjukkan ternyata Muhammad bohong lagi. Baik. Kita putarkan teman-teman ya. Baik. Jadi dikisahkan teman-teman bahwasanya Allah menyuruh Muhammad untuk sholat 50 kali sehari. Perhatikan. Dikatakan ya bahwa Allah menyuruh Muhammad awalnya diwajibkan sholat 50 waktu dalam sehari. Karena anjuran dan kisah sayang dari Musa terhadap Rasulullah, beliau menyarankan agar Rasulullah meminta pengurangan. Hingga akhirnya Allah SWT menjadikan sholatnya 5 waktu. Saya balik kamera saya dulu. Saya balik. Ya. Jadi di dalam kisah Isra Mi'raj, Muhammad ketemu Musa enggak? Ketemu. Oke, ketika Muhammad ketemu Musa, siapa yang mengikuti siapa? Muhammad yang ngikutin Musa atau Musa yang ngikutin Muhammad? Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad dalam arti begini. Sebentar. Saya ulangi, Oke, saya ulangi nanti lagi. dulu, Bang Edis. Satu menit. Tarik apa? Hembuskan. Tapi nanti saya jelaskan ya. Bentar, oke. Bang Edis ya. Saya jelaskan nanti ya. Oke. 1 menit ya. Muhammad bilang kepada saya jelaskan Umar bin izin ya, Khattab. nanti 1 menit. Oke. Muhammad bilang kepada Umar bin Khattab. Seandainya Musa Enggak itu, Musa dulu. Di hadapan Umar bin Khattab, Muhammad berkata, seandainya Musa hadir, maka dia pun akan menjadi pengikutku. Betul? Betul? Betul. Oke. Betul. Tapi kenyataannya ketika Muhammad berjumpa dengan Musa, siapa yang mengikuti siapa? Oke. Mengikuti saran Nabi Musa. Saya paham. Oke, itu. berarti Muhammad Hadis menjadi tersebut pengikut saya Musa, paham. betul? Bang Edis. Muhammad menjadi Bukan pengikut Musa, betul? begitu, begini. Nanti dulu saya jelaskan 1 menit, boleh? 1 menit izin. Oke, 1 sebentar. menit. Saya ulangi. Saya jelaskan 1 menit mengenai perjumpaan Nabi Allah Musa. memerintahkan, Saya jelaskan 1 menit. Allah memerintahkan, tenang dulu, tenang. Allah memerintahkan Muhammad untuk sholat berapa kali? Awalnya 50 kali, 50 kali. Apakah Muhammad taat? Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa. Tenang, minta bukan itu yang saya dikurangi. tanya. Apakah Muhammad taat dengan perintah itu? Taat nggak dia? Ya mengikuti. Terus? Mengikuti. Taat. Lalu akhirnya dia mengikuti Allah atau Oke. mengikuti Musa? Muhammad akhirnya mengikuti Allah atau mengikuti Musa? Oke. Katakanlah mengikuti Musa. Oke. Kok Nanti saya izin katakanlah, jelaskan ya. jangan putus asa. Ngomongnya jangan ada pembenaran begitu. Lah, tadi katanya Bang Edis juga sama misalnya. Sesungguhnya Gantian Muhammad dong. pun kalau ketemu Musa, dia akan taat kepada Musa, betul? Oke. Betul. Taat. Oke, sekarang oke. taat, Oke, betul. sekarang Terus berarti gimana? Oke. kesimpulan. Sekarang Izin ya, saya kesimpulan. nanti jelaskan 1 menit. Sekarang kesimpulannya berarti jika Muhammad dan oke. Musa bertemu, siapa yang akan mengikuti siapa? Oke. Ketika Isra Mi'raj mengikuti Nabi Musa sarannya. Tadi itu kan?
pada waktu Isra Mi'raj. Betul? Kapan Muhammad dan Musa ketemu? Itu di langit ke-6 lah Bang Edis. Ya. Dengan Nabi Musa. Ketika mereka bertemu, siapa yang mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Musa. Oke, cukup. Muhammad yang mengikuti Musa, betul? Oke, betul. Nah, berarti ketika Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab. Bentar dulu, saya izin jelaskan. Jikalau Musa bertemu, jikalau Musa ada di hadapan kalian, maka dia akan menjadi pengikut. Berarti bohong nggak dia? Bohong nggak dia? Saya jelaskan izin 1 menit. 1 menit izin. Memang pembohong yang nyata. Muhammad ini. Izin dulu. Nanti dulu Bang Edis. Izin Bang Edis, izin. Oke, 1 menit ya. 1 menit, nggak lama-lama. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan perintah sholat 50 waktu, kemudian dia turun ke bawah dulu bertemu dengan Nabi Musa? Kenapa? Nabi Muhammad bukan tidak tahu, wahai Edis. Bukan tidak tahu. Nabi Muhammad itu di depan ke belakang sama penglihatannya. Cuma Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa dia menjadi suri tauladan, uswatun hasanah, menjadi akhlak yang terbaik. Kenapa? Karena nggak mungkin langsung dia protes kepada Allah. Dia turun dulu ke bawah. Kamu di bawah dulu sana. Kamu udah ibarat kata, saya umpamakan Hamdan sebagai apa? Sebagai seseorang yang tenggelam. Tahu kalau orang tenggelam begitu? Nah, kemudian dia mencari jerami untuk menolong dirinya. Itulah yang disebut orang yang mau tenggelam tetapi dia mencari jerami untuk membuat dirinya tidak tenggelam. Nah, itulah yang terjadi kepada dia. Wah, gelagapan aja dari tadi muter. Yang penting jawab. Yang penting jawab. Ini udah jelas-jelas loh teman-teman. Bagaimana Muhammad atau Al-Quran. Al-Quran aja lah, jangan Muhammad ya. Al-Quran berkata. Di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Al-Quran yang sama berkata, sesungguhnya nama Muhammad didapati tertulis di dalam Taurat. Al-Quran yang sama juga berkata, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Datanglah para sahabat ini kan, Umar bin Khattab datang, Abu Bakar datang kepada Muhammad. Membawa Taurat. Muhammad disuruh baca. Ya Rasul, bacakan kepada kami. Tentu dengan harapan didapati nama Muhammad tertulis di situ. Ternyata ketika Muhammad disuruh membaca, Umar begini-begini. Abu Bakar. Lihatin mukanya Muhammad. Lihatin. Ketika dilihat mukanya Muhammad, marah mukanya Muhammad. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab berkata, sekarang kami ridho bahwasanya Muhammad Nabi kami. Ternyata ridhonya Umar bin Khattab bahwa Muhammad Nabi bukan karena dia membaca nama Muhammad di situ, tapi karena melihat muka Muhammad yang marah. Bagaimana mungkin kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran disalah-salahin sama Muhammad? Apakah kamu tidak tahu, wahai Umar bin Khattab? Jikalau Musa datang, kalian mengikuti dia, maka kalian akan tersesat. Ternyata malah Muhammad yang ngikuti Musa. Apa enggak Muhammad ngikuti Musa? Disuruh sama Allah sholat 50 kali Muhammad itu. Tapi dia malah ngikut Musa. Muhammad, tawar. Balik Muhammad. Siap Musa. Pergi menghadap kepada, ya Allah, janganlah 50 kali ya Allah. Oke, turunin jadi 40. Balik lagi Muhammad. Ketemu lagi dia sama Musa. Muhammad, gimana? Udah dikasih 40. Balik lagi, tawar, nggak kuat umatmu. Siap Musa. Balik. Justru malah Muhammad yang jadi pengikut Musa. Makanya saya bilang ketika Muhammad ngomong, jikalau Musa ada di sini, dia akan jadi pengikutku. Ternyata Muhammad lupa dengan kejadian Isra Mi'raj. Ternyata Muhammad yang jadi pengikut Musa. Aduh.
tiada lain dan tiada bukan adalah pembohong yang nyata.